benar, memang dari TK sampai dewasa slogannya sama, semangatnya harus tetap sama. Oke, izin. Sudah diperkenalkan tadi oleh Mbak Putri, nama saya dari itu ya, Astri Proborini. Saya biasanya dipanggil Rini. Dokter Mika kenalnya saya Rini. Cuman semenjak dewasa, maksudnya sejak kuliah pendidikan dokter spesialis dan seterusnya, saya lebih banyak dipanggil Astri. Ceritanya karena banyak yang kembar namanya, akhirnya saya dipanggil nama depan. Jadi non sewu kalau panjenengan mencari saya di RSI atau di RSUB pakai dokter ini, nanti ada bingung, gitu, nggak ada yang kenal. Taunya dokter Astri. Kalau di RT Rini, gitu. Di rumah Rini, emak gitu. Ya. Baik, mungkin itu dulu icebreaker-nya. Hari ini saya ingin berbagi aja. Saya melihat di sini ibu-ibu hebat semua ya. Mungkin ada yang sudah uti. Masya Allah, tetap semangat untuk mengikuti acara ini. Bukan buat putrinya lagi sudah, tapi sudah pada level wayah. Wayah itu apa? Cucu ya. Cucu. Baik, hari ini saya berbagi tentang tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Bagaimana kita sebetulnya sebagai ibu itu kita punya kewajiban untuk bisa mengawal tumbuh kembang anak-anak kita dengan optimal. Nggak harus dikit-dikit anakku ini normal pora ya, anakku ini udune mesti sopo ya. Nah, di sini saya sedikit berbagi, monggo dibantu slide-nya. Next slide. Nah, kenapa saya gini? Biasanya kita suka main laptop itu copy paste ya. Kita selalu membayangkan kalau dulu anak saya ini belum bisa ngomong ya, belum satu kata pun belum muncul. Gak apa-apa, dulu bapaknya dulu baru 4 tahun mau STK itu loh baru bisa ngomong mama, papa, mbok, pak gitu. Ini anak saya juga belum 4 tahun kok, jadi nggak apa-apa kayaknya. Jadi anggapannya adalah anak itu adalah copy paste dari orang tua. Itu yang kadang-kadang kita perlu, mana sih yang boleh copy paste, mana yang kita harus waspada. Dari anak dan orang dewasa. Secara akal pikiran jelas beda. Secara perkembangan fisik pun bukan berarti anak-anak itu adalah versi mininya orang dewasa. Secara fungsi organ mereka berbeda, kematangan sistem syaraf yang beda, ini pasti beda. Jadi ini adalah ciri khas dari seorang anak, tumbuh dan berkembang. Belum dewasa kok nggak tumbuh? Tumbuh. Contohnya saya. Yang di foto itu jangan untuk masan ya. Tapi belum di foto gitu saya maju kok. Saya berkembang itu apa artinya? Berkembang itu artinya kasarnya dari tadi tidak bisa kemudian menjadi bisa, seperti itu. Slide. Ya, ini kalau masalah tumbuh itu bertambahnya jumlah dan ukuran dari sel-sel. Kalau berkembang itu dari kelihatan ya di sini. Slide. Ini ada masih gitu. Nah, dari yang tadi cuma boler-boler, cuma gini ngomong-ngomong ya, kalau cuma bahasa tangis, kemudian lama-lama bisa tengkurap, ongkong-ongkong, atret, maka berdiri, jalan dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini kalau pertumbuhan adalah penambahan jumlah dan ukuran sel, bisa kita ukur secara kuantitatif, artinya terukur secara objektif. Berat badan berapa tuh? Berapa tinggi badan berapa deh? Itu kita bisa ukur. Berat badan, tinggi badan, pertumbuhan gigi, penambahan lingkar kepala, lingkar atas dan sebagainya, itu bisa kita ukur. Ada yang ditentukan secara objektif. Lanjut. Dan ini kecepatan pertumbuhan itu bervariasi dari bayi sampai ke usia pertumbuhan selesai itu biasanya kalau perempuan ya kan sudah 14 tahun mulai pertumbuhan itu makin lambat. Kalau laki-laki bisa sampai 20-22 tahun. Ini kecepatan pertumbuhan berbeda pada masing-masing periode. Yang paling cepat adalah periode janin. Dari yang cuma strep positif mau di USG apa ya kayaknya nggak akan kelihatan itu bayinya cuma ada kantong kehamilan nggak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba nanti kontrol berikutnya mungkin di usia 20 minggu itu sudah terbentuk kayak janin, sudah ada tangan, sudah ada bentukan kepala dan sebagainya. Itu paling cepat periode janin.
Kemudian periode setelah dia lahir, mulai lahir sampai ke 1 tahun, itu dengan bayangkan berat badan itu 3 kali lipat idealnya. Lahir 3 kilo berarti 1 tahun harus 9 kilo setidaknya. Jadi berat kaki itu 3,5 ya. 1 tahun harus 10,5 itu cukup lewat pasti. Kemudian makin lambat pada usia remaja, nanti agak cepat lagi pada prapubertas. Menjelang usia puber itu kelihatan. Jadi kok tiba-tiba kemarin ketemu lebaran masih segini saya, tiba-tiba kok udah makin tingginya sampai sama. Nah, itu mungkin dia sudah mulai mau masuk masa pertumbuhan anak kita dulu. Laki-laki dan perempuan secara sunatullah kan berbeda. Cewek lebih cepat tumbuh dulu, habis itu nanti flat, prapuber nanti laki-laki, dia lebih cepat berhenti pertumbuhannya dibanding anak laki-laki. Oke, slide. Sedangkan sekarang perkembangan, tadi ya perkembangan itu bertambah kompleksnya fungsi dan kemampuan. Yang tadi gerak kasarnya cuma bisa gini-gini tok. Setelah itu dia bisa mengkoordinasikan geraknya menjadi tengkurap, setelah itu menjadi ngongkong-ngongkong, kemudian merangkak, berdiri dan seterusnya. Jadi makin pintar. Tujuannya adalah supaya dia bisa beradaptasi dengan kehidupan lingkungan sekitarnya. Tak mungkin kan goler-goler terus. Kalau bayi itu normal, kecuali memang ada gangguan pada perkembangan. Kemudian, perkembangan itu bertahap seperti anak tangga. Jadi step by step. Rumah dulu, miring-miring, tengkurap, mulai merayap, ngongkong, merangkak, habis itu duduk terus mulai berdiri. Nah itu step-stepnya. Jadi tidak bisa seorang anak itu masih bisa ngongkong, tiba-tiba disuruh berjalan, mencolok. Jadi harus ngongkong, harus bisa merangkak dulu, bisa duduk dulu, dan setelah itu dia berdiri jalan. Tidak bisa dilewati. Walaupun mungkin kita melihat, oh anak saya dulu kayaknya nggak pernah berangkat kok. Mungkin sebetulnya pernah, cuma periodenya sangat singkat. Sehingga kadang-kadang kita lewat, nggak ingat kalau dia pernah bisa merangkak. Dan merangkak adalah tahapan yang penting dalam perkembangan dia. Jadi kalau ada yang memaksa habis duduk berdiri, habis duduk langsung belum pernah merangkak, mau langsung diajak jalan, diingatkan, ayo merangkak dulu, mundur dulu, jangan sudah bisa kalau diajari bisa. Tapi dia kan balansnya akan kurang bagus, kekuatan anggota gerak atasnya akan kurang bagus. Endurance-nya mulai selalu 9 bulan ke atas lebih kelihatan. Mulai dia menjimpit, ngambil barang udah nggak perahu. Kalau suruh ngambil, dia ambil permen masih kecil tuh pakai badan menjimpit itu ya. Dia bicara bahasa itu ada dua lagi, ada bicara artinya dia mengekspresikan diri. Saya pengen minum, bagaimana mama saya tahu saya pengen minum, itu adalah bahasa ekspresi. Bisa verbal, bisa bahasa tubuh. Kemudian kalau bahasa itu biasanya dia bisa memahami orang di sekitarnya apa sih. Saya ini disuruh kan, saya disuruh ngambil gelas kan, saya disuruh buang sampah kan, gitu. Jadi bahasa menerima sama bahasa ekspresi itu dua hal yang berbeda. Gitu. Kemudian personal sosial itu adalah bagaimana kemandiriannya, membantu diri. Oh saya bisa ngambil gelas sendiri, bisa ngambil gelas terus ngambil air di dispenser, bisa ngisi, itu bisa membantu kemandirian. Kemudian sosial adalah interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau terlalu sosial hati-hati juga loh, dijaga, digonggong. Baik, lanjut. Nah ini adalah perkembangan secara ringkas gampang ini seperti ini ya. Jadi nggak usah saya baca satu-satu, sebagai gambaran aja. Slide 1 bulan sampai 5 tahun. Mau slide. Nanti ada satu skill, jadi nggak satu lagi. Jadi oh jalan, aku mau piro, 11 bulan, aku berarti kalah ya. 16 ini saya uling-uling gitu, saya goyang-goyang badan. Jadi ada range-nya, ada rentang usia. Anak itu mulai belajar jalan sampai
dia sempurna bisa berjalan. Dan itu tiap-tiap anak bisa jadi mencapainya dalam waktu yang berbeda-beda. Ada semua tahap perkembangan seperti itu, semua aspek perkembangan itu. Ada yang jalan dulu, nanti ngejibrisnya terakhir. Ada yang cerewet dulu, jalannya terakhir. Jadi patokannya jalan sama bicara ya Bu ya. Putuku laku ini umur 18, tapi masih soalnya cicak-cicak jadi umur setahun. Ya, berarti ngomongnya dulu gitu ya. Tapi artinya ada rentang usia di mana kita bisa menilai, oh anak saya masih dalam tahap itu, sudah masuk ke usia itu, sudah mulai belajar berjalan, cuma belum sempurna. Nah ini sampai 5 tahun. Lanjut, tumbuh kembang. Itu biasanya kita ngomongnya sejak satu ya. Tumbuh kembang anak, tumbuh kembang anak. Padahal tumbuh dan berkembang adalah dua hal yang berbeda, tapi harus berjalan seiring sejalan. Berjalan seiring sejalan ya. Terus kompak, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Tumbuh itu sing digenjot, ibaratnya perkembangannya lambat. Dari mana itu? Ada support, ada faktor eksternal lain yang harus kita libatkan, yaitu dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan zat gizi yang optimal. Untuk anak itu bisa mencapai pertumbuhan yang optimal, perkembangan juga optimal. Lanjut. Nah, kalau kemarin sedikit minggu Indonesia itu, kalau zaman kita kecil gitu ya, kita ini ketahuan umurnya sih di antara satu. Zaman saya dulu kecil nonton TVRI, itu penampilannya itu yang kiri sama yang tengah. Ya nggak ada kita ya. Gambarnya ya kira-kira kalau kita browsing gizi buruk, itu munculnya yang Ethiopia, yang kurus kering, ibarat ketok kayak gambang gitu ya, iga gambang makanya sebenarnya iga gambang. Itu gizi buruk. Ternyata di Indonesia juga ada gizi buruk. Gizi buruk ada dua, yang paling kiri kanan itu kirinya jenengan ya, itu yang namanya marasmus, kurus kering. Kalau yang kedua yang tengah itu kayaknya gendut namanya, tapi dia juga gizi buruk, namanya kwashiorkor, kekurangan protein. Nah sekarang yang satu yang kiri sama yang tengah itu belum selesai problemnya. Ketambahan ada gizi kurang. Gizi kurang juga udah harus waspada ya, dia berpotensi jatuh dalam kondisi gizi buruk. Jadi gizi buruk masih jadi masalah, muncul sekarang yang paling kanan, obesitas pada anak. Itu juga angkanya makin bertambah karena banyak way of life-nya makin mudah. Dulu saya ganti TV itu dari dulu ini nonton TV unyil restek duduk mau ganti dari TVRI ke apa ya, dulu adanya TVRI sih tahun 91 tahun 89 ya, mulai ada RCTI apa 91, mau ganti jadi RCTI dari duduk nyaman harus jalan ke TV-nya, cetek channel nomor 2 itu RCTI. Setahun kemudian atau berapa tahun baru ada SCTV, jalan lagi cetek gitu. Dan sekarang anak nonton Netflix kan, jadi yang terjadi itu sandingnya apa? Keripik, miminya apa? Susu, ini susu, kopi gitu ya, yang manis-manis itu disanding semua jajan. Ya sudah, akhirnya resiko muncul ya sebelah kanan ini. Lanjut. Nah, ini gangguan, kalau gangguan perkembangan tidak saya tampilkan secara spesifik, tapi dari 4 aspek perkembangan itu tadi bisa muncul di salah satu keterlambatan atau gangguan, bisa juga dia di beberapa aspek sekaligus. Yo telat ngomong, yo telat jalan. Yo telat jalan, dia gak bisa kontrol harusnya juga terlambat. Jadi ada beberapa gangguan. Ada yang sekedar keterlambatan, artinya hanya kurang stimulasi, tapi dia sebenarnya bisa. Cuma mungkin yang sering saya dapatkan di praktek klinis adalah lambat bicara, bukan bahasa bukan bahasa penerimaan, tapi lambat bicara. Jadi kalau mau anak saya ini lambat bicara, benar-benar dia gimana Bu? Tapi kalau saya suruh bahasa kan ngerti, saya suruh nyari bapaknya kita tahu, mana ayah, cari ke kamar, ada tahu dia ayah. Tapi kalau minta apa-apa itu masih ngerti, nunjuk nyeret orang tuanya, nyeret namanya.
Itu bahasa sebetulnya, bahasa ekspresi. Cuman kan harus bisa verbal. Maksud semua orang asing mau dia gandeng. Kalau yang minta minum, sih tak satpam gitu. Satpam suruh beli minum gandeng. Satpamnya bingung, dia naik sopong hilang. Ada dia mau minta minum. Terus gimana Bu? Nomor satu saya mau tanya biasanya pegang HP, nonton TV, dia disambi mamanya mungkin ngapain, anaknya dipaparkan dengan gadget. Akhirnya dengan gadget itu anak tidak bisa belajar. Ya ngomong begini itu kan bibirnya meletot-meletot ya, lidahnya kemana-mana ya. Anak tuh nggak ngerti kalau dia cuma lihat HP, lihat film kartun. Gerakan bibirnya bagaimana sih mau ngomong minum itu? Minum, dia cuma minum. Tapi ngomong minum itu gimana? Gak bisa. Mam, hangat minum temannya. Mam, nah itu anak harus adep-adepan, harus diajari. Kadang-kadang itu yang terlewat. Jadi dia sebenarnya bukan gangguan, tapi hanya terlambat untuk menguasai skill itu. Nah, tapi ada juga yang betul-betul memang terganggu, ada kelainan. Misal gangguan pendengaran. Dengan anak gangguan pendengaran, otomatis dia nggak bisa bicara. Kita bisa bicara, tapi kita pernah mendengar, kemudian kita melihat. Nah, sekarang yang di ini apa namanya semangatkan untuk mereka penyandang tunarungu yang bukan total ya, mereka kan harus bisa ngomong juga. Bagaimana mereka berusaha untuk bisa blend, membaur dengan tanda kutip orang normal yang bisa dengar dan bisa bicara. Mereka dibantu alat dengar, mereka belajar bisa dengar, kemudian mereka dipaksa diajari untuk bisa vokal, memvokalisasi bagaimana bicara itu yang sesungguhnya, bicara secara verbal. Gitu. Lanjut. Nah, bagaimana? Anak saya ini normal kok ya? Lanjut. Kalau pertumbuhan kita punya alat bantu. Ini buku punya semua. Yang punya balita, ingat ya. Covernya boleh sembarang, boleh dari rumah sakitnya, boleh dari yang biasanya kalau ini dari puskesmas. Tapi juga ada rumah sakit yang mengadaptasi ini. Isinya kurang lebih akan sama. Isinya adalah lanjut. Ini buku lengkap ya, kitabnya ibu-ibu. Buku ini dipakai oleh ibu hamil. Ada ibu hamil. Kalau belum punya buku pink, segera minta ke bidan atau puskesmas. Jadi mengawal ibu itu mulai hamil, kemudian setelah itu melahirkan masa nifas sampai memantau pertumbuhan dan perkembangan hingga anak usia 5 tahun. Ini ada contoh halaman perawatan bayi usia 29 hari sampai 3 bulan. Apa saja yang harus diwaspadai? Stimulasi perkembangan juga ada di situ. Oh, anak 0 sampai 3 bulan itu mestinya udah bisa apa? Loh, bayi saya kok tak kuda turun guyu ya, turun mesem-mesem sendiri ya. Coba sering kuda, mungkin suaranya dibikin lebih aneh lagi. Bayi itu yang jalan dulu indra apa? Ada 5 indra. Indra penglihatan, pendengaran, raba, rasa, penciuman. Mana dulu yang jalan? Kulit raba dulu. Oh, ini wajah bapak. Ini wajah ibu. Penglihatan. Wah, ini kita bisa baca. Maksudnya yang sejelas kalau kita kuda ini terus kita mesem mestinya bisa mesem. Yang kedua mana? Pendengaran. Bahkan dalam kandungan bayi itu sudah bisa mendengar. Makanya kan terus dianjurkan untuk ngaji. Kalau lagi nggak ngaji mungkin diperdengarkan rotan. Sebagainya itu untuk memenuhi kebutuhan nyicil untuk mendengar penciuman itu awal. Jadi penciuman kalau bapaknya saya bodoh pasien. Kalau bapaknya rokok bu, itu mulai dari dalam kandungan itu anaknya udah tahu bapaknya itu merokok, mampu juga, mampu lewat ibunya. Jadi bapak-bapak yang sini benda yang insya Allah sini ibu ayahnya sudah nggak ada yang merokok. Itu indera pendengaran dulu. Jadi kok ini udah 3 bulan belum muncul sosial. Jarak pandang bayi baru lahir itu pendek, sekitar 30 cm, 40 cm. Jadi kalau kita dari jauh dicuekin pasti. Kita
kita harus mendekat sekitar 30 cm. Baru setelah itu dia akan eksplor. Jadi fokus matanya lebih jelas ke yang muda. Kalau yang muda pindah ke sini dia akan bisa mulai di sini seperti itu. Nah itu akan kelihatan dari situ sebetulnya. Bukunya ada dari usia jenis sosial mulai usia berapa, kemudian mulai dia mengoceh itu berapa, mulai wow, garis subuh-subuh itu usia berapa sudah ada di buku ini. Lanjut. Nah kalau kemampuan pertumbuhan ini yang ada berita rajin posyandu, rajin alhamdulillah. Posyandu tutup pas pandemi, terus gimana libur ya? Nimbang sendiri, masya Allah itu dia menerapkan dari ibu ya. Tiap jorotan angka pun jadi. Itu, jadi nggak ada posyandu, timbangan kue pun jadi. Gitu. Timbangan kue itu bisa masih kecil ya, dari kecil. Pokoknya imbang, aman, nggak jatuh, bisa dipakai. Timbangannya mamanya itu bisa nanti nggak dikasih panjang, yang aman, pokoknya nggak boleh. Bayinya masih kecil. Ya daripada nggak terpantau sama sekali. Cowok cewek beda, jangan keliru halaman. Ada pakai saya udah lama isi timbang sendiri semua ada. Lalu bu, dengan anak saya kok cenderung beratnya keluar lewat dari garis itu ya. Bu, sementara ini laki-laki, ini kenapa diisi yang pink? Jadi, beda, iya beda. Laki-laki sama perempuan beda. Jadi jangan keliru isinya. Per bulan ada. Lanjut. Nah ini dilengkapi. Kalau yang grafik yang KIA itu tadi yang halaman pertama itu hanya berat badan untuk usia, berat badan untuk usia. Nah kalau yang saya ambil dari ini ada juga di grouping itu. Mulai dia lebih bervariasi parameternya. Berat badan untuk usia juga tadi. Sekarang apa? Panjang badan untuk usia. Selain itu ada apa lagi? Ada berat badan untuk panjang badan. Artinya bisa beda-beda. Sama-sama 2 tahun. Satunya segini, satunya segini, satunya segini. Beratnya sama. Kira-kira detiknya gizinya, status gizinya sama atau enggak? Tidak, karena tinggi badannya beda-beda. Jadi nanti memang yang lebih banyak dipakai untuk menentukan status gizi itu nanti berat badan untuk tinggi badan. Usia sama, tinggi badan beda, bisa jadi dengan berat badan yang sama, status gizinya beda. Itu. Lanjut. Nah ini kalau misalnya ini perkembangan ya, pemantauan perkembangan komputer. Nah ini ada patokan milestone usia 3 bulan. Baru patokannya apa? Misalnya umur 3 bulan sudah bisa mengenali wajah mudanya. Ini kalau bundanya muda, dia akan lebih mudah tersenyum, lebih mudah mengocehnya dibanding kalau saka atau tetangga sebelah yang muda. Gitu. Karena dia sudah mulai bisa mengenali wajah. Itu sampai 60 bulan usia 5 tahun. Ada tahap-tahap yang akan dilewati seperti itu. Lanjut. Nah, kita di sini peran kita sebagai itu nggak cuma kalau pas kita proses beratnya udah mau deket sama garis merah dulu. Kalau kita bisa ikut memantau, membantu ibu-ibu kader, itu akan sangat bermanfaat untuk proses. Karena 10% populasi Indonesia itu ternyata anak kita ya. Jenuh itu lebih gampang dibanding kalau dia fase perkembangan otaknya itu sudah lebih lambat. Jadi 2 tahun pertama itu kita otak anak itu tumbuh dan berkembang cepat sekali itu sampai sekitar usia 5 tahun. 5 tahun itu ada peaknya, cepat-cepatnya itu per 1 tahun 2 tahun. Nanti yang masih punya balita nih, coba atau misalnya punya bayi, ditulis mulai dia mau cek umur berapa. Kata pertamanya dia apa? Mungkin umur 12 bulan, kosakatanya apa yang bisa dia ucapkan. Nanti penjelasan itu dari 1 tahun ke 2 tahun. Hanya waktu 1 tahun itu dari yang cuma beberapa hitungan jari, tiba-tiba jadi ratusan ribuan. Bahkan ribuan di usia 2 tahun. Begitu cepatnya. Jadi kalau kita bisa mendeteksi ada awal di situ kok ada anak ya, itu bisa cepat terdeteksi. Cepat mencari solusi. Biasanya di posyandu itu akan
Setidaknya di sana kan hadir nakes dari puskesmas ya. Nah, di puskesmas nanti dari posyandu biasanya akan diarahkan konsultasi ke puskesmas. Puskesmas stimulasi mungkin atau perbaikan ada PMT di sana, kok nggak ngangkat, kok nggak membaik, akan dirujukan ke rumah sakit dan itu berjenjang. Makanya semakin dini kita temukan yang aneh-aneh akan semakin bagus kemungkinan anak itu untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal secara normal. Nah, Insyaallah udah ya. Oh enggak. Nah ini ya menemukan penyimpangan. Kemudian kita cari resikonya tadi ya, tidak boleh copy paste langsung. Gak apa-apa, bapaknya dulu ngomongnya umur 4 tahun. Anak ini juga gak apa-apa, nanti saya baru bisa ngomong jelas, lancar, mencipir, umur 4 tahun gak apa-apa. Tapi di usia 2 tahun kita sudah aware, sudah kita kasih stimulasi. Perkara dia nanti achievementnya seperti itu umur 4 tahun, ya wes. Tapi kan kita nggak pernah tahu umur 2 tahun yang belum bisa ngomong nanti bakal normal atau bakal terganggu terus. Gitu. Kayak anak saya dulu yang pertama gitu, ngomongnya itu agak lambat. Tapi kita ceriwisin gitu ya, ceriwis, stimulasi terus. Jadi dia itu modelnya nangkep dulu. Kayak di koleksi dulu, kosakata itu dikoleksi dulu, ngomongnya minimalis. Sampai ibu saya bilang, Dek, gak mau periksa pendengaran itu. Dengar, dia insya Allah saya yakin dia dengar. Dipanggil oleh, disuruh-suruh bisa ya. Hampir 2 tahun nggak ada ngomongnya. Begitu 2 tahun lebih sedikit langsung ngomong. Dan itu langsung terstruktur lengkap kalimatnya itu. Langsung lengkap. Semua huruf dia ucapkan dengan betul kecuali R. Pelan masih. Tapi semuanya oh ya berarti nanti tipenya yang ini dulu koleksi nanti jebret dikeluarkan. Gitu. Tapi kita tidak boleh menunggu sampai periode itu terlalu lanjut. Nah, support untuk slide yang tadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk Bu Dokter ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter ini. Gimana sudah banyak pertanyaan yang ingin muncul ya? Ya ini ditanyakan ya, banyak ya. Kita tahan dulu ya. Baik, sehabis ini kita akan ada persembahan dulu dari Ananda tercinta kita. Ada Ananda Sabia, Masya Allah. Kepada Ananda Sabia, waktu dan tempat kami persilakan. Insya Allah Ananda Sabia akan mempersembahkan musikalisasi puisi yang berjudul Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Masya Allah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu dan calon ibu terlebih ya dibacakan musikalisasi puisi Al-Fatihah. Nah, saat kita terlebih nih, alangkah enaknya dan bahagianya kalau kita bernyanyi bersama. Nah, tadi kan ibu bahas tentang posyandu. Ada juga di puisinya juga tadi ada posyandu. Masih ingat nggak lagu posyandu? Nanti di sini bacakan dari posyandu kan? Ya, ada yang mau mengajukan diri untuk bernyanyi bersama di depan? Ada? Ada yang bisa memimpin di depan? Nah, sambil disiapkan oleh Mbak Siti, kita nyanyi sebentar juga posyandu ya. Bisa ya Mbak Siti ya? Dicoba. Sambil kita ingat-ingat yang lagunya gini loh Bu. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Ingat ya? Ingat ya? Alhamdulillah. Sedikit informasi sahabat sehat, kita juga ada bazar ya. Nanti setelah acara untuk budak sekalian yang ingin melihat bazar, monggo dipersilakan. Untuk bazar kali ini ada brand susu kambing. Ya, Masya Allah. Nanti dipandu oleh Kak Rofi. Dan ada produk dari Bincang Kesehatan, ada tumbler, snack, dan tas. Insya Allah untuk tumbler dan tas, insya Allah keuntungan akan digunakan untuk kas Bincang Kesehatan. Sudah Mbak Siti? Bisa? Yang durasinya sedikit aja Mbak. Baik, sambil menunggu Mbak Siti, waktunya sebentar ya. Ini kita ada promo susu kambing, ya. Susu kambingnya akan dipromosikan oleh kakak siapa ini? Oke, baik silakan kakak Handa. Bisa menunjukkan jalan kita. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handa. Saya perwakilan dari tim susu karimun ya Bunda. Di sini saya ikut partisipasi yaitu ada nutrisi yang namanya susu kambing karimun. Untuk Kak Rofi bisa dibagikan brosurnya dulu ya. Ini saya sambil bagiin brosur, nggak apa-apa ya Mama ya, nggak apa-apa ya. Ini adalah susu kambing pertama yang ada di Indonesia, di mana bahan bakunya itu dari susu kambing Mas. Jadi bagus untuk pertumbuhan anak untuk usia 0 sampai dengan 12 tahun ya. Ada yang tahapan 1 itu untuk usia 0 sampai 6 bulan. Kalau tahap 2 untuk usia 6 sampai 12 bulan. Ada yang tahapan 3 itu untuk usia 1 sampai dengan 3 tahun. Nanti untuk testernya kita juga ada. Kak Rofi semuanya dibagikan ya, sama mamanya boleh. Tidak hanya si kecilnya yang cobain, tapi mamanya boleh ya. Dia tahu. Nah, boleh. Karena di sini kan memang untuk si kecilnya, apalagi kalau baru lahir kan kita tetap harus utamakan ini ya. Untuk baru lahir kita harus utamakan ASI ya. ASI adalah makanan yang terbaik untuk usia sampai dengan 2 tahun ya. Nanti kalau ini usianya si kecil sudah 1 tahun bisa daging sama susu formula. Kak Rofi banyak ya Kak ya. Sebenarnya masih belum ada. Di sini saya sedikit akan memberikan informasi mengenai susu karimun atau susu kambing dari karimun adalah susu pertama yang ada di Indonesia berbahan dari susu kambing atau protein dari susu kambing. Kelebihannya dibanding dengan susu yang lainnya, biasanya mama-mama pernah pakai susu formula apa aja?
Biasanya apa Kak? Oh bebelan ya, bagus. Ada yang lain selain bebelan susunya? Ada lagi? Banyak ya. Susu formula khususnya di Malang di sini memang banyak ya, tidak hanya beberapa saja ya. Tapi kalau dari susu karang ini bedanya dengan susu yang lainnya, yaitu dari bahannya yaitu protein. Proteinnya kalau susu yang lainnya dia dari bahannya adalah susu sapi. Sedangkan kalau dari susu karang ini kita bahannya dari susu kambing. Ya, benefitnya yang pertama kita sudah mengandung alam susu kambing yaitu lebih banyak dari protein bakteri baiknya dari bakteri baiknya itu kita sudah ada kandungannya banyak sehingga bagus untuk pencernaan si kecil. Benefit yang kedua dari susu kambing ini kita mengandung yang namanya protein A2-glikasemin ya. Protein A2-glikasemin ini teksturnya jelas sudah jauh lebih halus dan lembut sehingga bagus untuk sistem pencernaan si kecil. Biasanya kalau anak yang sudah usia 1 atau 2 tahun di sini kalau baru coba susu formula kan takut yaitu diare atau sembelit, bener ya. Nah kalau dari susu kambing ini bundanya nggak perlu khawatir karena apa? Protein yang kita itu sudah proteinnya teksturnya jauh lebih halus dan lembut, jadi aman untuk pencernaan si kecil. Yang ketiga benefitnya ada 3 kali nukleo. Nukleo kita itu lebih banyak, jadi bagus untuk daya tahan tubuh si kecil. Jadi misalkan kalau cobain dari susu karibo, mama-mama nggak perlu khawatir ya, si kecilnya otomatis nanti akan meningkat tuh daya tahan tubuhnya. Jadi jangan sakit dia, terus kemudian juga bawel dia, terus otomatis apa terhindar dari segala penyakit. Karena memang daya tahan tubuh si kecil itu lebih bagus lagi dengan adanya nukleo. Ya. Selain itu kita di sini lagi ada promo mas, kalau misalkan nanti pembelian 1 kali saja kita sudah dapat hadiah free book ataupun tumbler, plus lagi ada potongan diskon harga juga. Ya, nanti bisa langsung mampir ke tenanya langsung aja ya Bang ya. Oke, terima kasih banyak yang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Nah, untuk sahabat sehat nih, tadi waktu presensi sudah dibagikan surat cinta ya, itu ya. Surat cinta itu ada nama, ada nomor handphone dan alamat. Nah, untuk sahabat sehat nih yang belum menjadi member bincang kesehatan, minta tolong untuk diisi ya, karena kita akan menawarkan kepada sahabat sehat apakah berkenan apabila menjadi member kita. Untuk member kita, fasilitas member kita ya, mendapatkan banyak sekali manfaat. Yang pertama bisa konsultasi langsung dengan dokter 24 jam insya Allah apabila tidak beliau sedang berhalangan hadir ya. Lalu juga bisa buka lapak. Nah contohnya dari kakak yang tadi adalah salah satu member dari kita. Jadi untuk sahabat sehat nih yang memiliki lapak di rumah yang ingin berjualan saat lockdown juga bisa. Dan kami informasikan juga untuk sahabat sehat untuk infak ya. Oh, tadi sudah berjalan ya, alhamdulillah. Untuk infak yang tadi sudah berjalan, yang sudah keliling, insya Allah digunakan 100% untuk kas bincang kesehatan. Jadi semuanya digunakan untuk kegiatan bincang-bincang kesehatan seperti pada pagi hari ini ataupun ada event-event tertentu yang pastinya untuk member akan kami prioritaskan untuk mendapatkan informasinya. Begitu. Dimainin dulu ya lagunya ya, insya Allah nanti ya. Insya Allah kalau ada waktu ya. Baik, kita langsung ke pemateri 2 dengan dokter Rika. Nah, untuk yang daerah rumahnya daerah Panjen ya. Ya, dokter sisi dari dokter Rika, saya akan membacakan. Dokter Rika Diana, beliau PDA Alki Surabaya
beliau dokter, ibu rumah tangga dan memiliki aktivitas yang luar biasa. Kalau saya ibu rumah tangga kok wes nggak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan ibu-ibu di Dinkes Bidang Kesehatan. Ini kayaknya kali yang kedua atau ketiga. Dulu saya pernah, tapi waktu itu masih COVID, jadi yang COVID ini baru nanti saya bisa bertemu dengan ibu sekalian, karena saya itu di puskesmas ya. Tapi kalau CV itu sebenarnya itu CV yang lama dokter saya ya, harusnya itu yang baru. Jadi beberapa sudah berubah. Saya 16 tahun di puskesmas Wijen, tapi 2 bulan lalu saya sudah pindah ke puskesmas Jambi. Jadi kalau tadi dokter Asri tadi kan di rumah sakit ya, lebih gimana menangani kasus-kasus anak yang sudah sakit. Kalau saya di puskesmas itu lebih ke aktivitasnya itu preventif dan proaktif. Jadi kasih keluhan, kemudian memantau bayi-bayi yang dia bersatu dengannya. Jadi kalau saya sih banyak gombal-gombalnya ya, karena saya untuk penyuluhan. Hari ini saya diminta untuk membawakan sebuah topik yang luar biasa ya, karena kita ini adalah ibu-ibu dan juga calon ibu. Tadi kalau dokter Asri menyampaikannya yang lebih spesifik berkaitan dengan tumbuh kembang secara fisik, maka di sini saya juga selain akan ada sedikit tumbuh kembang ini juga tentang tahapan pendidik anak yang tepat. Ya. Jadi kita sebagai seorang ibu, kita itu adalah amanahnya itu luar biasa. Bukan hanya kita untuk membuat anak kita itu secara fisiknya sehat, secara fisiknya kuat, tapi juga harus memberikan pendidikan yang tepat. Saya beri judul Ibu yang Hebat, dia paham tentang tumbuh kembang anak dan juga paham tahapan pendidikan yang tepat. Baik. Ya, jadi bagaimana kita di sini sebagai ibu, ada yang calon ibu, semuanya ibu semua ya. Betapa kita kalau kita flashback ke belakang tentang alur hidup kita ya, kita dulu dari anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, kemudian kita bertemu dengan jodoh, kemudian setelah menikah kita punya anak, itu sesuatu yang seolah alami. Tapi sebenarnya kalau kita di sini sadar bahwa punya anak itu kan adalah sebuah bagian dari yang tidak semua orang itu bisa diberi kesempatan itu. Ada yang sudah sekian lama menikah, dia berharap segera beri momongan, tapi ternyata Allah tidak memberi momongan. Ada juga orang yang saking syukurnya itu untuk sandal aja sudah hamil. Ada yang seperti itu ibu, jadi sampai belum selesai ASI eksklusif sudah ada yang seperti itu. Kita sebagai seorang ibu di sini harus sadar bahwa anak yang kita diamanahkan pada kita itu adalah amanah yang itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar buat kita. Jadi bukan hanya sekedar kita itu membiarkan dia, ya sudah kalau dia sudah besar ya bisa sendiri gitu ya. Tapi harus kita sadari di situ bahwa kita ada proses untuk bagaimana membuat anak itu menjadi versi terbaik dari anak kita. Jadi dari sebuah hadis itu dijelaskan bahwa anak itu adalah sebagai tanggung jawab kita. Jadi setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya. Para pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Ayah-ayah akan diminta pertanggungjawaban atas keluarga yang dia pimpin. Dan kita sebagai seorang ibu, di sini kalau Indonesia itu sebagai marah, sebagai perempuan, kita juga diminta pertanggungjawaban atas keluarga yang kita pimpin. Dan hal ini adalah anak kita. Next. Nah, kalau ibu melihat di dalam firman Allah dalam surat An-Nisa 9, itu juga menjadi salah satu yang perlu kita sebut di sini gitu ya. Di situ ada sebuah ayat yang menyatakan bahwa takutlah kalian pada Allah ya, jika kalian meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian. Nah, ini artinya apa?
Jadi ada orang yang mau sakit, hampir meninggal, kemudian dia itu tidak memberikan wasiat kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dengan bagian yang besar. Kemudian ayat ini turun untuk mengingatkan bahwa pemberian warisan atau pemberian wasiat itu tidak boleh sampai membuat ahli warisnya itu menjadi lemah. Ini dalam konteksnya ini kan lemah secara ekonomi. Tapi sebenarnya ditafsirkan di sini lemahnya itu adalah dari aspek yang lebih luas lagi. Lemah secara fisik, lemah secara akal, lemah secara mental dan lain-lain gitu ya. Jadi ternyata kita itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah bahwa jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang lemah ya. Nah kalau saya di kesehatan ini kan lemahnya secara fisik ya, tapi juga banyak sekali fakta-fakta sosial yang juga saya lihat di lapangan, bagaimana sekarang itu ada perkawinan ya, dia hamil di luar nikah ya, kemudian dia akhirnya sampai saya beberapa kali menjumpai dia melahirkan itu dalam kondisi sebenarnya berusaha untuk membuat. Ini kondisi yang fenomena sosial yang kita jumpai bahwa generasi kita itu generasi yang sudah sangat mengkhawatirkan, dan kita perlu sadar di sini jangan sampai anak-anak kita itu menjadi generasi yang lemah yang akan kita tinggalkan ketika kita sudah dewasa. Next. Nah, seperti ini ibu. Jadi kita terbiasa jadi ibu yang multi talent ya. Kalau saya itu biasanya kan jam 6 sudah keluar sama anak-anak 3 orang sekolah semua. Jadi pagi sekitar jam 3 saya bangun, saya masak. Karena saya ada ART ya. Nah, itu biasanya saya sambil masak, sambil bersih-bersih, sambil dengarkan kajian, kadang-kadang sambil ngecek tugas kebersihan anak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan harapannya jam 6 sudah beres semua, saya sudah berangkat kerja. Nah ini kan kita juga merasakan, pasti ibu di sini juga merasakan bagaimana kita itu harus multi talenta sebagai seorang ibu. Kita pada saat anak kita sakit, kita hidup. Pada saat anak kita itu butuh diajari pelajaran, kita juga jadi gurunya juga. Kalau di rumah kita jadi bersih-bersih juga ya. Jadi pada hari kita sebagai seorang ibu. Jadi betapa kita itu sangat beruntung sekali diberikan amanah oleh Allah itu sebagai seorang ibu yang luar biasa sekali peran kita itu di dunia ini. Next. Nah, tadi kan ada beberapa orang ya. Jadi bagaimana dokter Astri atau dokter ini ya, aja itu menyampaikan kalau tumbuh kembang itu adalah bagian yang sangat krusial sekali yang perlu kita ketahui sebagai seorang ibu. Jadi bagaimana nanti ketika anak kita kok umur 1 tahun ya, kok dia kok belum bisa merangkak, ya, apa yang bisa lakukan? Itu kan sebuah persoalan dan kita perlu tahu ya. Dan yang lebih dimensi lebih luas lagi itu bukan hanya sekedar fisik yang perlu kita perhatikan, tetapi juga bagaimana kita itu mencetak anak-anak yang berbagai yang baik. Nah makanya kemudian saya katakan di sini bahwa mendidik itu harus bisa mendiagnosis anak dalam hal dia mengasuh dan mendidik. Jadi ada 2 macam ibu ya, ada mengasuh dan mendidik. Itu beda. Ya. Ada yang tahu bedanya? Mengasuh itu apa? Mendidik itu apa? Terus doa beda. Jadi kalau mengasuh itu adalah lebih ke arah seorang ibu itu dia memenuhi kebutuhan fisiknya. Jadi bagaimana seorang ibu itu dia misalkan memberi makan, melayani ketika dia buang air besar, ketika dia membersihkan badan dan seterusnya, itu adalah mengasuh, membuat si anak itu terpenuhi kebutuhan fisiknya. Tapi kalau mendidik itu lebih ke arah bagaimana seorang ibu itu dia harus memberikan asupan-asupan dalam rangka dia itu bisa memiliki suatu sikap atau perilaku yang lebih luasnya lagi mungkin berbeda. Baik, jelas. Tapi nggak jelas biasa. Jadi bagaimana anak kita itu memiliki perbandingan yang baik, ya dengan kita mendidik. Nah kita di sini seperti seorang dokter, sebelum kita itu melakukan treatment, ya, melakukan terapi itu kan kita harus tahu ini pasien ini sakit apa, pasien ini perlu untuk diberi treatment apa. Sama seperti itu kita sebagai seorang ibu. Anak kita ini sebenarnya dengan taraf yang membutuhkan treatment seperti apa, ya. Kita harus tahu betul, jangan sampai kita itu memberikan treatment yang keliru. Jadi sama seperti seorang dokter itu kan, kita bertahun-tahun kuliah dokter itu kalau diajari untuk bisa mendiagnosis dan memberikan treatment yang tepat.
setiap obat itu kan obat itu punya dosis. Ketika dosisnya itu berlebihan maka bisa fatal. Tapi ketika kurang nggak berefek. Ya. Jadi kita betul-betul bisa mendiagnosa kita supaya treatment yang kita lakukan sebagai seorang ibu itu tepat. Next. Nah tadi juga sempat disinggung ya bahwa masa-masa awal anak ketika dilahirkan bahkan sebelum dilahirkan itu adalah sebagai masa-masa yang sangat penting. Kalau istilahnya itu ada yang namanya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Mulai pada saat apa? Mulai pada saat seorang ibu mengandung 9 bulan. Kemudian ditambah setelah itu ibu melahirkan 6 bulan dia minum ASI eksklusif. 18 bulan itu kemudian setelah dia lepas ASI eksklusif. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu ya, sampai anak berusia 2 tahun. Ternyata ini yang disebut dengan golden period. Next. Nah, golden period ini adalah masa-masa emas ketika kita itu mendapati kalau ada sebuah penyimpangan dalam hal masalah tumbuh kembangnya atau dalam hal pertumbuhannya itu terganggu ya. Pada 1000 hari pertama ini bisa lebih mudah untuk dideteksi. Begitu enggak asli ya? Jadi kalau saya itu biasanya kan sekarang di Indonesia banyak stunting ya, banyak stunting yang kalau saya di puskesmas itu saya mendampingi anak-anak stunting itu ketika ketemu kalau dia malnutrisi itu memberikan treatment secara nutrisinya supaya tepat dan supaya nanti bisa mengejar ketertinggalan dari gizinya ya. Nah itu kalau sudah lebih dari 2 tahun itu biasanya sudah sulit untuk terkejar. Biasanya lebih efektif itu kalau ketahuannya sebelum 2 tahun, jadi kita bisa intervensinya lebih mudah dan lebih bisa memberikan hasil yang baik. Next. Lanjut. Ya, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa di mana kita itu betul-betul harus waspada, harus kita itu sadari apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, apa yang kita makan, apa yang kita berikan kepada anak kita itu dia akan berefek terhadap kehidupan dia yang kedepannya. Next. Nah, ini ternyata kalau kita lihat anak-anak kita itu bukan hanya sekedar butuh untuk dibesarkan secara fisik, tetapi anak kita itu juga butuh dibesarkan secara pendidikannya. Itu sekolah itu disampaikan di situ. Tiada suatu pilihan yang utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Ya. Biasanya kita kalau anak kita ulang tahun kita beli apa ibu? Beli baju, beli apa buku atau belikan dia ini ya mainan ya. Nah tapi ternyata yang jauh lebih baik itu adalah kalau kita memberikan pendidikan yang baik ya. Jadi saya lebih concern untuk berdasarkan pendidikan ini di materi yang kedua ini karena ternyata ini yang perlu kita pendidikan sebagai seorang ibu agar kita menjadi bisa sebagai seorang ibu kita. Next. Nah kalau itu sebagai seorang ibu bagaimana kita harus mendidik kita. Jadi nanti ada rumusnya, ada rumus bagaimana kita bisa mendidik anak kita. Ya. Next. Nah, kalau kita lihat sebelum kita melakukan treatment atau melakukan langkah bagaimana cara kita mendidik anak kita, maka kita perlu tahu apa yang menjadi karakteristik anak kita. Karakteristik anak itu biasanya apa? Ketika masih usia dini, ketika usia dini itu berarti sebelum usia 6 tahun ya, atau mungkin masa balita. Kita lihat di situ dia itu pertumbuhannya sangat cepat ya. Kalau masalah fisik aja pakaiannya itu kan seringkali dalam waktu beberapa bulan sudah ganti size. Tadinya size S, M, L, terus bahkan bisa cepat nggak apa nih harus ganti ukurannya gitu ya. Jadi pertumbuhannya sangat cepat sekali. Kalau dalam sebuah penelitian itu dari kecerdasan anak usia 1 sampai 4 tahun itu dia sudah punya kecerdasan itu sekitar 40%. Kemudian bertambah lagi sampai 80% itu sampai usia 8 tahun. Jadi kita bisa bayangkan anak itu kalau cerdas itu sebenarnya bukan hanya bawaan ya, tapi juga merupakan hasil bawaan ditambah dengan stimulasi. Karena apa? Sebenarnya kalau di usia awal dia 4 tahun itu dikasih stimulasi yang bagus, ya, dia bisa mendapatkan
biasa dari lingkungannya. Next. Nah, apalagi kalau kaitannya sama anak-anak usia PAUD ya, itu pasti anak itu dia punya ciri yang khas. Dia keingintahuannya sangat luar biasa, imajinasinya sangat luar biasa. Saya ingat itu anak saya sendiri, karena saya itu kan anak tiga ini, saya sendiri dan anak pertama ini karena saya masih belum punya pengalaman untuk mendidik anak ya, itu pada saat itu dari tubuh ini bermasalah gitu ya. Dia tidak mengalami fase-fase merangkak, pas aku nggak merangkak. Saya mungkin lah anak saya sampai 11 bulan sudah jalan gitu kan. Saya merasa kok anak saya itu luar biasa, teman-temannya masih merangkak, anak saya sudah 2 bulan. Karena saya kayak nggak ngerti ya, karena saya dokter ya. Tapi kenapa yang terjadi? Anak saya 2 tahun itu nggak bisa ngomong satu kata pun. Sampai kemudian saya waktu sadar itu pas 1,5 tahun itu saya bawa ke sekolah anak, pasti dokternya hanya bilang udah ya tunggu aja, sudah nggak usah khawatirin lagi, bilang gitu. Saya tuh pinginnya ayo nggak gitu ya. Soalnya teman-temannya sudah cerewet macam-macam. Anak saya itu 2 tahun itu ya cuma itu aja, satu kata tidak ada sama sekali yang diucapkan. Saya konfirmasi kok begini ya, akhirnya saya beranikan diri untuk ke tempat terapi yang anak kebutuhan khusus. Di situ saya ketemu dokter psikiatri yang bagian anak itu, kemudian dia assessment, wah ini anaknya ibu karena dia kurang stimulasi. Jadi waktu itu saya bercerita ya, di waktu saya kerja itu karyawan saya orang yang sudah sepuh dan dia itu sangat disiplin dalam hal makan. Jadi ketika dijadwal nanti ya bu, tolong jam 10 dia makan snack, jam 12 makan siang, jam itu begini. Si mbok ini dia sangat disiplin. Jadi anak itu dia diam, makanan datang. Ketika nanti dia sudah kenyang dia tidur, bangun lagi makanan datang lagi, dan seterusnya. Akhirnya ada treatment yang saya itu waktu itu saya tidak merasa aku kenapa ya kok saya sampai kelewatan begini. Saya merasa waktu itu anak saya konsulkan ke dokter anak, tapi katanya nggak apa gitu kan. Tapi ternyata butuh ada spesialis khusus. Jadi pengalaman saya juga saya sampaikan ini semoga jadi pengalaman, semoga bisa jadi pelajaran juga bagi ibu ya. Nah tapi ternyata anak yang begini tuh setelah kemudian ditelusuri, oh ya dia ada fase-fase. Kemudian waktu TK anak saya itu dia waktu di TK itu dia sudah bisa bicara, cuma bicaranya terbatas ya. Kemudian sama guru TK dibilang, bu ini anaknya kok beda sendiri ya, kenapa demikian? Jadi ketika di suatu ajaran itu kan gurunya bilang, anak-anak tolong digambar gambarnya tentang baju, gambar baju itu nanti diceritakan apa gitu ya. Teman-temannya kan kemudian ceritanya gini, kalau ini aku diberikan baju sama papa, diberikan baju warna kuning, aku pergi ke toko beli baju warna ini, kemudian gitu. Anak saya enggak, anak saya waktu disuruh gambar baju, anak saya gambar apa? Gambar ada penjahat bawa tembakan. Jadi sadarnya itu gini, ini anaknya itu ekstrim ya. Ternyata ternyata ini apa nak? Ini ada kemungkinan toko baju digagalkan oleh security-nya itu sampai kemudian tembak-tembakan. Kok jauh sekali baju sama tembak-tembakan gitu kan ya. Tapi itulah faktanya ya. Jadi bagaimana anak itu rasa ya meskipun ada keterbatasan waktu itu saya ada gangguan dari sisi verbalnya karena dia tidak bicara, tapi ternyata ada hal yang lain yang kita sebagai seorang ibu itu juga kok bisa begitu ya, bahkan dia sendiri juga merasa aneh, masalah baju kenapa kok kemudian perampokan gitu. Nah ini yang menandakan anak itu luar biasa sekali, sangat imajinatif, sangat eksplorasinya sangat besar gitu ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan fase-fase ini, jangan kita itu melewatkan tanpa kita berikan perhatian yang tepat. Next. Kuncinya adalah kita harus sesuaikan dengan tahapan usianya ya. Jadi jangan sampai kita itu karena punya ambisi anak saya harus cepat jalan, harus cepat lomba gitu ya. Nanti itu 6 bulan dipaksa jalan gitu, boleh gitu. Jadi kayak buat gengsi-gengsian sama sebelah-sebelahnya gitu kan. Anak saya jenius, dia bisa jalan 6 bulan gitu kan. Itu kan nggak sesuai dengan masa-masa tumbuh-tumbuhannya gitu kan. Jadi dalam pendidikan kita harus sesuai dengan tahapan usianya ya. Next.
umum. Humanisme untuk dalam hal pendidikan anak itu kita bisa mengkategorikannya sebagai ada 3 fase pendidikan. Yang pertama adalah masa anak-anak atau masa prabalik ya. Prabalik itu bisa anak-anak ya, atau bisa juga memais. Memais itu dia anak-anak tapi dia sudah bisa membedakan. Kira-kira kalau seandainya anak yang masih SD itu kan dia ketika disuruh ke toko dia beli makanan gitu kan, dia kan bisa bertransaksi ya, dia dikasih 20.000 dia bisa ngomong sama jualnya, saya beli tahu berapa kembaliannya gitu kan, itu memais. Nah, memais ini dia sebenarnya belum balik, tetapi secara akal dia sudah hampir sama dengan orang-orang yang sudah balik ya. Dan yang ketiga adalah masa akil balik ya. Jadi kalau ada yang bilang kita sekarang sudah mengantarkan anak-anak kita menuju ke balik itu nggak usah diantarkan, pasti dia akan sampai sendiri. Kenapa? Karena secara alami laki-laki perempuan itu dia akan balik sendiri. Balik itu kalau seorang laki-laki itu kan dia mengalami mimpi basah ya, dan kalau seorang wanita dia akan mengalami haid. Dan itu kan sudah alami sekali kan ya. Tetapi yang kita persiapkan itu adalah ketika dia sudah balik, apa yang harus dilakukan? Dia harus siap menjadi mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang siap menerima beban hukum dan dia siap untuk diberikan dosa atau pahala. Nah ini harus kita persiapkan ya. Jadi ada tahapan anak-anak yang harus kita layani, ada tahapan anak itu sudah bisa kita itu hanya sekedar kita arahkan, ada juga dia bukan anak lagi tapi dia sudah dewasa sebenarnya, meskipun dia usianya belasan karena dia sudah belasan ya. Jadi tahapannya itu ada anak, memais, dan ada akil balik. Next. Nah, ada rumusnya gitu ya. Cara mendidik anak itu ada 7 kali 3. Sama dengan berapa? Enggak satu. Berapa kali 1? Tapi sama dengan next. Ada tahapan 7 tahun. 7 tahun pertama itu adalah masa pengenalan. Jadi 0 sampai 7 tahun tadi itu masa pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan pada saat kita mengenalkan apapun yang kita inginkan untuk kita tanyakan pada anak kita ya. Jadi 7 tahun itu kalau kita sekarang hubungannya itu dengan anak sekolah ke SD ya, SD kan 7 tahun ya, berarti itu pada masa kita melakukan melakukan pengasuhan dan juga pendidikan. Nah anak-anak usia ini, maka ini ada parenting dari ahli kapitolet ibu ya. Jadi itu bapak saya ya, kalau ahli kapitolet itu mengatakan 7 tahun pertama itu perkataannya seperti raja ya. Kalau raja itu gimana? Raja dilayani, kemudian wis disayangi, apa yang diminta itu diikuti semua gitu kan ya. Tetapi kita juga harus bisa tahu batas-batasnya, kapan kita mengikuti, kapan kita harus menyatakan bahwa itu nggak boleh gitu kan ya. Tetapi secara umum kita menjadikan kita itu anak sebagai raja ya. Jadi jangan sampai kita itu sudah kita suruh yang dipaksa sholat, dipaksa untuk puasa gitu kan ya, itu belum masanya ya. Karena itu masa pengenalan. Jadi kenalkanlah dengan hal-hal yang membuat dia itu sesuatu itu dia nggak buat lama ya. Jadi jangan sampai dipaksa puasa. Kalau ini bisa puasa nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau anaknya masih belum bisa puasa, jangan dipaksa puasa dulu karena itu masih masa kenalan. Jadikanlah anak kita sebagai raja. Ini tips parenting dari ahli kapitolet ya. Itu tindakan yang pertama. Next, tindakan itu adalah masa pembiasaan. Jadi umur 7 sampai kurang lebih 14 tahun ya. Tapi kalau sekarang itu ada yang sudah balik itu usia 10 tahun, ada yang 11 tahun gitu ya. Anak saya 12 tahun belum balik ya, tapi sudah saya persiapkan ya. Nah ini dalam tips parentingnya Albina itu perlakuan anak itu seperti tawanan. Tawanan itu seperti apa tawanan? Tawanan itu kan selalu diperintahkan, dilarang, diarahkan gitu ya, sementara perang ya. Jadi anak usia 7 sampai 10 tahun tadi kan namanya memais ya. Jadi dia itu secara akal dia berkembang, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang dia tidak bermanfaat gitu ya. Jadi anak usia ini kita harus memberikan arahan untuk larangan atau perintah itu bukan perintah yang melarang, tapi perintah larangan sesuai dengan perintah larangan Allah. Jadi kenapa dalam pendidikan anak itu usia 2 tahun itu
ya, tapi maksudnya itu betul-betul diberikan larangan dan perintah itu dengan dia dipahamkan betul sehingga dia melakukan itu karena sebagai kesadarannya dia itu adalah dia diperintah atau dia dilarang. Nah makanya dikatakan seperti kita biasakan ya. Jadi kalau sudah usia 7 tahun ke atas sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu ternyata anak usia seperti ini, misalkan dia seorang laki-laki yang masih usia SD, itu dia diperlakukan sama seperti orang yang sudah usianya sudah balik. Misalkan kalau kita punya ponakan usia 7 tahun, kita tidak boleh menampakkan orang kita di hadapan anak 7 tahun, karena dia sudah memayis. Karena di dalam ayat tentang orang itu kan hanya boleh pada anak-anak yang belum tahu orangnya wanita. Nah kalau memayis dia sudah tahu, berarti kita harus itu dalam usia yang di tahun yang kedua membiasakan jadikan sebagai tawanan. Next. Nah kalau sudah di tahun yang ketiga itu sudah usia balik ya, berarti itu sudah dalam tahap keterikatan perlakuan sebagai sahabat ya, karena dia sudah sebenarnya 10 tahun kemarin, 14 tahun kemarin sudah kita kondisikan, dia sudah dikenalkan, dia sudah dibiasakan, tinggal dia harus di motivasi untuk terikat dengan aturan Allah. Kalau sekarang kita kalau anak kita sudah usia balik ya, bukan saatnya lagi kita itu melakukan pendekatan, perintah, larangan, instruksi. Kita harus seperti dasar teman ya. Jadi kita harus mau mendengarkan, kita harus asik kalau tidak ngobrol gitu ya. Karena saya kan yang pertama laki-laki ya, dan saya juga berusaha untuk mengenali ibunya dia itu, tapi dia orangnya diam aja kan. Kadang-kadang kalau saya pinginnya saya marahin lagi kayak dulu waktu kecil, maksudnya kamu gini-gini udah gak bisa, karena anak ini nanti bisa berontak kalau kita melakukan seperti tadi perlawanan, harus sebagai sahabat ya. Jadi tips yang ketiga itu dari Ali bin Abi Thalib, perlakukan anak kita seperti sahabat. Ini kurang banget ya. Oh udah, masih lama ya. Next, cepet aja ya. Nah jadi kalau kita lihat tadi ada fase-fase perkembangan, fase pendidikan ada 3x7 ya. Maka jangan sampai kita melihatnya itu hanya hasilnya dibanding-banding ya. Tadi kalau dari sisi pertumbuhannya kan kalau orangnya sih aku dia segini, yang sana kok segini, yang sana sudah bisa ini, yang masih kok belum, nggak boleh banding-bandingkan. Tapi kita harus sadar atau kita harus betul-betul peduli itu dari prosesnya. Prosesnya adalah berarti kita melakukan pendidikan atau dalam bahasa Arab itu tarbiyatul awal. Next. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat apa sih hakikatnya tarbiyatul awal? Hakikatnya itu adalah kita itu memberikan sebuah stimulasi yang membuat dia itu bisa berkembang, dia bisa bertumbuh, dan dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena dalam bahasa Arab itu kan yarbu, yarbi, yarubu ya, artinya dia namanya tumbuhan itu kan kita sirami, kita kasih pupuk gitu ya, terus saja dia akan berkembang besar ya kan. Nah itu adalah bagian dari tarbiyah, itu kita harus perhatikan prosesnya. Kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Next. Nah dalam kitab tafsir Imam Ibnu mengatakan bahwa tarbiyah itu adalah menyampaikan sesuatu secara bertahap sehingga menjadi sempurna. Sempurnanya itu next. Maksudnya apa sempurna? Kalau anak kita itu harus semuanya, dia harus cerdas, IQ-nya 150, apakah dia harus tingginya harus berapa? Bukan. Sempurna di sini itu maksudnya next. Sempurna itu adalah dia harus memiliki komitmen yang kuat pada syariat. Jadi sebenarnya tujuan kita itu mendidik anak kita agar nanti ketika dia sudah balik ya, dia bisa menjadi pribadi yang secara mandiri, dia itu menjadi orang yang taat kepada Allah. Dia hanya takutnya kepada Allah. Dia melakukan perintah itu, dia melakukan satu perbuatan karena itu perintah Allah. Dia menjauhi perbuatan itu karena itu Allah ya. Kalau itu sudah memiliki anak kita, berarti dikatakan dia sudah sempurna. Artinya sudah mandiri dan bisa dikatakan pendidikan kita sudah betul. Next. Nah, ternyata perlu kita punya satu pemahaman ya, bagaimana cara kita supaya bisa mendidik anak-anak yang nanti sempurna dalam hal yang kepada Allah. Berarti orang tua juga nggak bisa berdiam diri ya. Jangan sampai kita hanya menyerahkan kepada sekolah ya. Karena itu sekolah itu bukan seperti laundry. Laundry itu kan kita masukkan baju kotor, nanti kita bayar berapa hari jadi yang bersih. Sekolah bukan laundry. Sekolah itu bukan tanggung jawab utama itu bukan sekolah. Tanggung jawab utama itu kalau tadi di misi pertama yang saya sampaikan pertama kali, tanggung jawab utama siapa? Orang tua. Jadi orang tua yang bertanggung jawab atas pendidikan anak.
bukan sekolah ya. Jadi kita harus punya pemahaman bagaimana cara bertolak kepada anak kita ya. Next, apa sih cara bertolak itu? Nah ini saya ambil dari bukunya Dr. Abdullah Nasrullah. Kita banyak tuh pendidikan untuk membuat kita itu menjadi orang yang taat itu banyak. Ada pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan fisik banyak ya. Dan kalau mau dibuat kurikulum sekolah itu bisa sampai 6 tahun mungkin ya, karena kan seperti pelajaran itu pelajaran ada pelajaran agama, pelajaran BPKN kayak gitu ya. Ini banyak sekali Bu. Next. Nah ini sesuatu yang berat apa berat Bu? Berat atau berat? Berat sekali ya. Sangat berat sekali, tapi memang butuh kesabaran kita dan bukan hal yang mustahil. Karena Allah itu memberikan kita satu kewajiban untuk diri kita itu tidak mungkin dilihat dari kemampuan kita. Hanya saja kita harus berupaya untuk memproses menjadi orang tua yang hebat itu. Next. Nah, syaratnya apa Bu kalau mau jadi ayah atau bunda yang bisa dia berikan pendidikan yang baik gitu ya? Dia harus punya ilmu ya. Dia juga harus pantang menyerah ya. Enggak takut saya punya anak itu ternyata anak saya kok keterbatasan ngomong ya. Ternyata harus ada usaha-usaha pantang menyerah gitu kan ya. Kemudian ada dia harus punya jiwa pemimpin ya. Harus berpikir solutif juga dan lain-lain. Misalkan anak kita nggak mau makan, kita nggak mungkin ya. Misalkan kita ada buku hanya satu soto, anak kita nggak mau makan soto, terus anak kita mau makan, kita harus marah-marah kan? Kita harus makan, cokok gitu, kan gitu Bu. Ada kayak gitu Bu? Ada yang kayak gitu? Sebenarnya saya Bu, nanti dia akan trauma ketika dia soto, walaupun dia sotonya enak. Ketika pada masa dia dijadikan soto sampai dia merasa, waduh, ini suatu hal yang traumatis buat aku. Dia kayak soto juga, gitu. Saya punya pasien begitu. Jadi ketika pada saat bangsa sekolah, ini bangsa sekolah usia TK, ada suara bel, suara bel, gitu ya. Sampai gede, ketika dia bel, tapi dipaksa itu dia nggak mau sekolah, ibunya disuruh masuk, tapi dia nggak mau masuk. Ketika besar ada suara muntah, dia dimasuk sekolah bidang khusus. Jadi jangan pernah ada paksaan ya ketika apalagi usia seperti ini. Karena apa Bu? Karena itu kan menjadi jejak pada anak kita. Kita harus jadi orang tua yang berpikir kreatif ketika ada masalah, berpikir solutif ketika ada masalah ya. Next. Maka kita mau nggak mau kita harus apa Bu? Harus banyak belajar, harus banyak mencari ilmu. Karena kita nggak bisa kayak misalkan tadi masalah tumbuh kembang ini, ternyata dokter asing menyampaikan ada banyak hal yang kita perhatikan usia segini begini, usia begini, harusnya begini gitu kan ya. Kita nggak bisa langsung dapat tahu itu langsung otomatis, tapi kita belum cari tahu. Maka itu next, kita harus belajar. Kita harus belajar supaya jadi orang yang hebat ya. Next. Akhirnya saya mengatakan bahwa jadilah ibu yang hebat. Hebatnya apa? Hebat karena mendidik anak kita itu supaya menjadi orang yang taat. Maka kita harus berilmu dulu, kita harus menjadi orang yang taat dulu, baru kita memberikan ilmu kita kepada anak kita. Next. Jadi ayo berikut yuk kita ngaji supaya kita jadi orang-orang yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak ada kesalahan. Intinya sudah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Mika. Baik, tibalah saat yang ditunggu-tunggu teman-teman. Ya, kita ada sesi tanya jawab. Satu pertanyaan dulu. Mbak yang duluan. Satu aja ya Mbak ya. Singkat padat sebutnya apa? Hanya apa Mbak? Dokter Astrid, tadi kan di Dokter Astrid sempat menjelaskan bahwa kalau bisa perkembangan anak itu jangan sampai terlewati, terutama merangkak, karena nanti ada efek ke depannya yang ada efek. Kalau saya perhatikan itu, kalau putra saya yang pertama dia pernah merangkak, tapi begitu saya ikut kayak seminar tumbuh kembang anak kayak gini,
kayak motorik anak yang kurang bagus, motorik harusnya kurang bagus, atau ada terapi yang lain. Terima kasih dokter. Sama satu lagi dok, misalkan untuk adiknya yang paling kecil kan umur 8 bulan, saya kemarin itu, tapi merangkaknya belum sempurna. Sampai berapa lama kita menstimulus anak itu untuk bisa merangkak, dan merangkak yang bagus itu sampai berapa lama sih sebenarnya? Maksud dikatakan sempurnanya merangkak. Itu aja dokter, terima kasih. Baik, sambung dulu ya. Jadi harapannya untuk pertanyaan yang serupa tidak usah ditanyakan lagi ya. Baik, sekarang lagi, monggo. Terima kasih. Nama saya Bu Ali, saya dari Lokomas. Yang mau saya tanyakan, yang mana tadi menyebut sedikit dokter mengenai stunting. Yang mana di Malang sekarang sudah alhamdulillah menurun, nggak seperti dulu berkat gizi-gizi yang untuk ibu hamil. Yang saya tanyakan yaitu lagi samping calon pengantin, itu gimana caranya supaya anak yang akan dikandung tidak menjadi anak stunting. Yang diharapkan untuk pemerintah di tahun yang akan datang mungkin lebih menurun di bawah 15%. Mungkin ibu-ibu yang muda yang mau hamil bisa menjadi anak yang sehat. Dari ibu tadi yang menjelaskan untuk hakikat juga tadi, mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Kita sama Dr. Mika saya. Satu menit, insyaallah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk merangkak ya, merangkak itu memang fase. Jadi kalau perkembangan itu memang tidak boleh di skip. Jadi setiap anak tangga itu harus pernah diinjek, termasuk fase merangkak. Nah itu yang sering kadang-kadang kita lewat. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi, diinjek iya, mungkin sebentar. Tapi selama merangkak itu sudah sempurna, insya Allah sudah aman gitu. Nah bagaimana dengan yang sudah kelewatan umur berapa sekarang? SD ya? Ya SD kelas 3. Yang kelihatan apa Bu pada anak? Ya itu yang sering dikeluhkan. Saya dulu pahamnya dengan pentingnya merangkak itu ya ketika ikut seminar tumbuh kembang. Insya Allah waktu itu yang bicara Dr. Ana Garcia, itu yang beliau mengingatkan bahwa fase merangkak itu penting sekali untuk mempertahankan. Ya mungkin kalau sekarang sudah 7 tahun, sudah kelas 3 SD ya, boleh sekali-sekali diajak untuk merangkak, sesi merangkak. Nah ini ada ngajarin malah push up gitu ya. Jadi merangkak, bisa mungkin terlalu berat ya, merangkak, ajarkan. Nah kemudian kalau kita tarik mundur ke usia-usia anak yang di saat adiknya 8 bulan, seharusnya sudah merangkak dengan sempurna atau buat sesi merangkak. Jadi kalau dia sudah tengkurap, sudah bolak-balik tengkurap sendiri, sudah mulai ongkong-ongkong, itu biasanya dia terus maju itu kan tangannya lupa nggak pindah, akhirnya kan jelungkup, gitu ya, jelungkup dulu, nggak apa-apa, berdirikan dulu lagi, terus nanti dia ada tahap merayap, nanti mulai kita motivasi dia untuk bisa bertumpu pada keempat anggota geraknya. Sementara masih 4 anggota gerak, karena tangan masih dibantu gerak ya. Setelah itu dia pertama kali merangkak biasanya masih kayak bangku gitu ya. Tangan kanan, lutut kanan, tangan kiri, lutut kiri. Jadi masih begini. Nggak apa-apa, biarkan dulu, itu nanti ada masanya. Tapi jangan terus diajari berdiri dan berjalan pada saat dia sudah seperti itu. Itu merangkak belum sempurna. Merangkak yang sudah sempurna adalah yang jalannya seperti binatang berkaki 4. Tangannya kanan, kakinya kiri. Tangan kiri, kakinya kanan, jadi udah selang-seling ini. Nah kalau sudah seperti itu namanya sudah merangkak sempurna. Berapa lama? Tidak ada patokan. Selama dia sudah bisa begitu, sudah, berarti tahap itu sudah lulus. Lanjut ke stimulasi tahap berikutnya. Nah kalau dia nggak merangkak-merangkak, atau misalnya, waduh sudah kandung saya ajari berdiri Bu, umurnya 9 bulan belum pernah merangkak. Tarik mundur, kalau dia berdiri turunkan dulu. Gimana? Ya semua, saya bilang sama pasien, sak keluarga sesi merangkak, ayahnya pulang kerja 15 menit aja, ayo semuanya sak rumah berangkat.
berangkat semua, ngambil apa-apa pakai berangkat. Nanti kalau ngambil di tempat tinggi ya udah pura-pura berpegangan, ambil, duduk lagi, berangkat lagi. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang terlewat tanpa pernah merasa. Seperti itu. Terima kasih kembali. Monggo langsung. Bismillahirrahmanirrahim, tentang stunting ya. Jadi kalau stunting itu sebenarnya kalau tadi ada 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah itu sebenarnya juga intervensi kita itu untuk mencegah stunting itu sebenarnya juga pentingnya di 10 hari pertama kehidupan. Jadi pasca hamil. Bahkan bukan hanya hamil aja Bu, tapi remaja putri itu jangan sampai dia itu malnutrisi. Malnutrisi tandanya itu tandanya dengan lengannya itu. Nanti tolong diukur aja ya. Kalau kurang dari 2-3,5 cm. Gizinya gizi berlebih. Dokter Astri juga ya. Jadi kalau nanti yang masih calon-calon ibu itu diukur kalau kurang dari 2-3,5 cm itu namanya berarti dia malnutrisi, gizi kurang. Nah, bagi remaja putri biasanya kita kalau di Kemenkes itu ada program pemberian tablet tambah darah pada remaja. Jadi di sekolah-sekolah di SMP, di SMA itu ada nanti kering apa ada istilah apa sih kering minum gitu ya. Jadi kering bunyi itunya langsung diminum bareng-bareng gitu. Tablet tambah darahnya. Tapi Bu, tapi ya ada tapinya tadi. Tapi untuk bisa menangani stunting bukan hanya tablet tambah darah. Tidak sesimpel itu. Tetapi sebenarnya intervensi itu kalau ada malnutrisi itu berdasarkan pada penelitian itu harusnya intervensi itu harus memperbanyak protein hewani. Betul, Dokter Asri? Nah, protein hewani itu kira-kira mahal atau murah, Bu? Ada yang murah, ada yang mahal gitu ya. Jadi misalkan telur, misalkan ikan-ikanan. Tapi kebanyakan di negara kita ini banyak yang belum bisa beli ikan-ikanan atau ayam. Telur aja susah gitu ya. Jadi saya itu di puskesmas biasanya ya, kalau dari bantu pemerintah itu adanya biskuit. Kalau biskuit kan ya biskuit aja ya Bu ya. Kadang-kadang biskuit kan ada bosan sekali makan biskuit ya. Akhirnya kita biasanya urunan teman-teman nakes itu untuk ada semacam Jumat berkah gitu ya. Nanti di situ diberikan protein-protein hewani kayak kita bikinkan lauk-lauk gitu ya. Kita kirim ke anak-anak yang malnutrisi. Jadi ternyata kalau lihat stunting itu bukan hanya masalahnya orang per orang Bu, tapi juga masalah kemiskinan ternyata ya. Karena banyak orang yang tidak bisa mengkonsumsi protein hewani tadi. Kalau hanya dikasih zat besi, nanti namanya jadi robot itu ya, besi semua nanti. Padahal yang penting itu adalah asupan protein hewani. Pada anak-anak usia masih balita atau 2 tahun itu dia harus banyak makan protein hewani. Seringkali ibu-ibu itu kan yang praktis, kalau bilang anak yang anak itu supaya mau makan apa Bu? Nasi sama kuah bakso, ya Pak ya? Ya kan? Nah itu yang nggak ada gizinya, harus dagingnya, harus ikannya. Tapi bisa jadi kuah bakso itu bukan karena dia nggak mau, tapi karena nggak ada uang buat beli dagingnya. Nah ini persoalan kemiskinan ya, jadi sudah dimensi yang lain ya. Tetapi sebenarnya kita juga harus punya kepedulian bahwa persoalan stunting ini juga persoalan yang tidak bisa kita atasi sendiri. Harus ada sebuah solusi sistemik bagaimana supaya semua orang itu bisa beli ikan, beli daging, beli ayam, bukan hanya orang-orang yang mampu saja. Mungkin itu ya Bu ya. Semoga bisa menjawab. Saya mohon tidak kesalahan. Alhamdulillah. Pasti ada waktu ya. Ya, dia mau tanya, mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida. Ada 2 yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu ya dokter, keduanya juga. Yang pertama itu kan saya punya anak usia mau 9 tahun, perempuan. Nah, apa sih yang faktor apa yang bisa memperlambat atau mempercepat anak tersebut haid? Karena saya masih belum siap. Kemarin itu udah mengeluh, maaf, kalau buah dadanya ini udah kayak apa ya, orang Jawa bilang itu meringkili gitu. Jadi saya gemetar. Saya belum siap menerima anak saya ini mau haid. Jadi itu faktor apa yang memperlambat atau mempercepat anak haid. Terus yang kedua, anak saya ini dikatakan stunting. Anak yang nomor 2 usianya hampir 3 tahun, beratnya 9,8 terakhir. Nah, yang saya tanyakan, stunting itu kan disebut
bisa disebut stunting. Nah, anak saya ini hanya kurang berat badan dan tinggi badan. Kalau masalah motorik kasar, motorik halus, komunikasi dua arah, terus perintah, itu semuanya bisa. Apakah tetap dikatakan stunting? Jadi saya kemarin sampai dapat bantuan telur dan ayam. Padahal bukan faktor tidak bisa membeli gizinya, tapi karena memang anaknya susah sekali untuk makan. Cuman kalau jadi sejauh ini banyak minum susu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab satu-satu? Baik Pak Tur, pertanyaannya nanti keroyokan aja sama Dokter Mika. Ya. Pertanyaan pertama terkait dengan haid itu. Memperlambat atau mempercepat haid. Kalau faktor-faktor yang mempercepat ataupun kalau memperlambat rasanya enggak. Mungkin kalau dicek hormon itu ya bisa sih Bu. Secara teori itu kan ada hormon wanita, itu berarti kan ada hormon wanita yang dominan, dia juga ada hormon laki-laki tapi disupresi. Nah kalau misalnya teoritis mau memperlambat ya berarti hormon wanitanya itu dihambat kayak gitu. Cuman kan itu tidak lazim ya. Jadi sebetulnya tidak bisa kita itu mengendalikan apa sih anak ini mau balik gitu ya, mau umur 8 kah, mau umur 9 kah atau makin besar. Tapi secara alami sebetulnya usia mens pertama kali anak itu biasanya mirip-mirip dengan ibu. Biasanya mirip-mirip. Anak saya 2 itu mirip-mirip dengan saya waktu pertama kali haid pertama. Tapi ada beberapa yang menurut beberapa pengamatan itu mempengaruhi, jadi mempercepat justru. Yang pertama biasanya asupan zat gizi. Ada yang mengamati bahwa penggunaan pemberian bahan-bahan tambahan di dalam bahan-bahan makanan itu ada yang bisa mempercepat. Walaupun itu mungkin penelitian juga akan banyak kendala ya untuk meneliti seperti itu. Cuman kita memang melihat usia balik terutama pada anak perempuan yang kelihatan ya, itu memang makin hari lebih awal. Cuma kita memang nggak bisa menghambat atau mempercepat. Yang bisa Pak ya ibunya yang harus siap-siap. Ibunya harus siap-siap gimana, anaknya yang harus dipersiapkan. Nah, Pak sudah melihat ada tanda-tanda seks sekunder pada anak, jadi payudara sudah mulai membesar, mulai ada benjolan di bawah puting susu, kita sudah harus siap-siap. Ini artinya apa nak? Apalagi kalau kita udah melihat ini dulu nggak patek dulu, tiba-tiba kok ini dia kayaknya cepet banget ya ini. Siap-siap. Biasanya setelah itu 1-2 tahun kemudian dia akan balik. Jadi fisiknya dulu, kemudian habis itu baru setelah itu balik. Jadi kalau penjenengan melihat mungkin 1 tahun terakhir kok dia kayaknya cepet ya tingginya, tinggi badannya kok cepet ya, sepatunya belum 1 semester udah minta ganti, kok cepet ya. Ini biasanya nanti 1-2 tahun kemudian sudah balik. Jadi mulai disiapkan aja, dipahamkan kita terkait dengan materinya Dokter Mika ya, disiapkan. Kita mau tidak mau pasti harus mempersiapkan anak itu untuk bisa menerima bahwa dia harus jadi mukallaf itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, stunting. Nah, stunting nanti mungkin Dokter Mika bisa menambahkan. Kalau per definisi stunting adalah tinggi badan kurang dari min 3 standar deviasi untuk usianya. Jadi tinggi badan anak 2 tahun atau tinggi badan anak 3 tahun itu enggak saklek. Oh, tingginya anak 2 tahun itu harus 90 cm, enggak. Selalu ada rentang, ada standar deviasi. Rata-rata sekian senti, tapi dia bisa normal itu plus sekian senti, normal min sekian senti. Jadi ada rentangnya. Nah, stunting itu kalau dia berada di bawah batas bawah normal untuk anak seusianya. Plus penyebabnya adalah malnutrisi kronis atau infeksi ya, infeksi yang lama, yang berulang dan berlama-lama. Misalnya TBC, misalnya lagi mungkin ada ISK, infeksi saluran kemih yang tidak tertangani dengan baik. Itu akan berakumulasi menyebabkan seseorang anak itu menjadi stunting. Kenapa? Karena tumbuh proses tadi itu ya, tumbuh dan berkembang. Itu 2 proses yang harus berjalan seiring sejalan.
semuanya kedua proses ini memerlukan asupan zat gizi, semuanya memerlukan kalori. Nah kalau asupan kalorinya itu pas, pakpok gitu ya, oh saya perlunya 1000 sehari. 1000 sehari itu untuk apa aja? Oh untuk basal metabolic rate, jadi metabolisme basal tubuh, plus untuk aktivitas sehari-hari, plus untuk tumbuh dan berkembang. Jadi ada paling tidak 4 ya kita bisa. Basal metabolic rate nggak bisa kita modifikasi. Aku mau ngirit aja BMR-nya biar bisa untuk tumbuh, nggak bisa. Basal metabolic rate sama aktivitas sehari-hari ini sudah ada template-nya, pasti kepake sekian kilokalori per hari. Nah yang mempengaruhi nanti adalah tumbuh dan berkembang. Kalau dia itu asupannya pas-pasan antara tumbuh dan berkembang, para ahli sudah mengamati tumbuh dan berkembang itu pasti yang didulukan itu perkembangan. Sehingga tidak jarang kita melihat anak-anak dengan keluhan makan, makannya sedikit, pilih-pilih, bla bla bla, tapi pinternya sama dengan anak yang seusianya, sama-sama bisa lari, sama-sama bisa manjat, sama-sama bisa coret-coret tembok. Tapi yang ini permil cilik, yang ini biasa, normal. Diplot ke grafik pertumbuhan, yang satunya normal, yang satunya kecil, imut-imut. Seperti itu. Karena apa? Asupan yang masuk cukup, hanya cukup untuk BMR, aktivitas sehari-hari, sama berkembang. Dia tambah pintar. Pertumbuhannya yang terhambat. Di antara pertumbuhan parameter berat badan, tinggi badan, kemudian ada lingkar kepala. Mana dulu yang paling terpengaruh kalau asupan nutrisi zat gizinya pakpok kurang? Berat badan. Nah kita lihat anak itu kurus karena berat badan nggak naik, tingginya masih naik, tingginya masih nambah. Kalau terus defisit utang, terus kalorinya, nanti lama-lama setelah berat badannya nggak naik, tinggi badan itu yang kedua yang terpengaruh. Nanti terakhir ada lingkar kepala. Nah dikhawatirkan kalau sudah masuk ke tahapan menghambat lingkar kepala itu mulai nyantol-nyantol, akan mempengaruhi juga ke perkembangan. Maka dari itu stunting itu efeknya jangka panjang, bukan cuma sekarang, karena dikhawatirkan tinggi badannya dia udah kena. Khawatirnya nanti lingkar kepala, asumsinya volume otak tidak bisa bertumbuh dengan optimal, mempengaruhi kemampuannya dia untuk belajar, sehingga efeknya jangka panjang. Nah, satu lagi di antara 4 yang sudah kita terima bersama-sama, ada BMR, ada aktivitas sehari-hari, terus ada pertumbuhan dan perkembangan, satu lagi infeksi, penyakit. Ternyata anak ini sering sakit, proses penyembuhan itu memerlukan kalori untuk sembuh. Untuk melawan penyakit itu seorang anak memerlukan kalori ekstra. Makanya anak kalau sakit biasanya nafsu makan turun. Kemudian ditandai harus diobati ini, kasih makan bergizi. Nanti proses pemulihan tuh biasanya ditandai dengan nafsu makannya udah mulai, dia udah mulai minta makan. Oh porsinya udah mulai dihabiskan. Nah itu dia dalam rangka untuk menempuh, mengembalikan apa yang sempat hilang. Dan untuk dia recovery, untuk membangun kembali, itu perlu asupan. Jadi kalau memang dikatakan stunting, per definisi seperti itu. Cuma memang harus kita cari kenapa kok sampai tinggi badannya terhambat. Bapaknya dia cilik. Sekali lagi nggak boleh copy paste ya. Nggak apa-apa kalau misalnya oh ya sekarang kayaknya anaknya kecil, tapi harus kita pantau. Kecil tapi nambah nggak tingginya? Dari tiap periode kita timbang, kita ukur tinggi badannya, dia nambah nggak? Oh dia nambah kok, ikut bentuk grafiknya di atasnya. Makan bagus, nafsu makan bagus. Infeksi sudah dicari, sudah tidak ada infeksi. Oke, kalau seperti itu kita pantau. Oh naik. Nanti suatu saat biasanya prapuber, mulai dia catch up, misalnya growth spurt ya, percepatan pertumbuhan. Ini dia tiba-tiba masuk ke kurva normal, bisa seperti itu. Tapi catatannya harus terpantau. Nggak boleh terus kita besok ini kalau bapaknya dia dhuwure pas SMA kok. Saya ini bapaknya lebih kecil. Kita pernah gitu ya. Karena satu SMP mestinya kenal dengan itu. Laki-laki pendek, paling kecil satu kelas. Sampai lulus SMP dia tetap paling kecil. Setelah itu SMA, bisa SMA, cuma ketemu kadang-kadang beberapa aktivitas antar SMA gitu kan. Tiba-tiba belum. Itu sih itu, karena wajahnya tetap. Itu kok sih itu. Tiba-tiba dia udah sangat tinggi jadinya. Ternyata dia tuh, oh kamu bisa tinggi. Itu ternyata bisa tinggi, tapi nggak boleh dilepas gitu. Mungkin ada tambahan dari Monika? Iya, kalau yang tadi tentang pubertas ya, jadi kalau tadi dokter Astri bilangnya kan memang nggak bisa yang perlambat atau percepat kan ya, tapi kalau kita lihat fenomena ini kan sebenarnya semakin kesini itu seringkali
kalau dilihat sekarang ini kan semakin kesini semakin muda masa-masa pubertas pada anak perempuan ya. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kita tuh nggak usah bingung dengan kapan kita menyambut balik itu akan ada dengan sendirinya secara alami gitu kan ya. Yang perlu kita persiapkan yang lebih urgent itu adalah bagaimana kita itu mempersiapkan agar anak itu siap menjadi mukallaf. Karena kalau sudah balik, secara hukum Islam itu dia sudah terbebani dosa dan dia kalau berbuat baik dapat pahala. Jadi jangan sampai kita itu anak kita balik tapi dia masih belum sholat, masih belum tutup aurat. Nah ini yang harus kita biasakan di masa-masa mumayyiz. Jadi kelas SD, kelas 1 sudah kita biasakan tutup aurat, kita biasakan puasa. Jangan-jangan 10 tahun dia sudah balik, dia sudah terbiasa, nggak ada masalah gitu ya. Jadi nggak perlu galau dengan kenapa kok anak sekarang 10 tahun sudah haid. Ya sudah, itu kita terima aja. Yang penting kita persiapkan anak itu ketika balik dia sudah menjadi seorang yang taat, seorang yang mukallaf yang siap menanggung beban hukum. Tentang stunting sebenarnya sudah dijawab ya. Jadi anak saya sendiri juga ada yang kecil. Kalau saya evaluasi ternyata dia picky eater. Dia milih-milih makanan dan susah sekali makan ikan. Jadi sama adiknya itu satu yang kelas 6, satu yang kelas 2 itu waktunya kurang lebih hampir sama tingginya. Saya lihat yang satunya sukanya milih ikan, yang kecil, kakaknya itu sukanya nasinya tok gitu kan. Ya Allah, salah merah. Kalau masalah perkembangannya insya Allah nggak bermasalah ya. Tapi pertumbuhannya, apalagi sama saya segede gini, anak saya cilik kelas 6 SD, paling kecil di sekolahnya. Jadi saya sekarang juga punya PR, gimana supaya anak saya juga jangan kayak gitu ya. Saya malu juga gitu kan. Saya evaluasi lagi ternyata karena dia picky eater, dia milih-milih makanan terutama protein hewani ya. Tapi nggak apa-apa Bu ya, makanya kita sharing di sini kan supaya kita ada banyak ilmu, supaya kalau ada masalah seperti ini bisa kita sharing. Oke, okay? Baik, alhamdulillah. Adakah yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah dari Manggasari. Saya ingin bertanya tentang pendidik ya. Kan kita itu sering, kalau saya ke posyandu itu sering melihat berbagai banyak macam anak dengan tingkah lakukan. Nah, salah satunya itu ponakan saya itu dia itu masuk kategori aktif, usianya 3 tahun. Nah, perilakunya itu dia sering tidak terkontrol. Artinya dia itu sering lari-lari, terus buang-buang barang, dan dia 1-5. Bagaimana supaya dia menjadi yang lebih good? Karena kan di sini itu tadi dokter menjelaskan kalau 7 tahun pertama anak itu harus diperlakukan sebagai raja. Kalau terima kasih. Jadi nggak kayak kalau ada temennya tuh dia yang bikin Tuhan gitu ya. Jadi perlu disadari Bu ya bahwa sebenarnya bandingan putranya berapa Bu? Satu mungkin punya 2, 3 terusnya gitu ya. Jadi bisa nanti bisa membandingkan gitu kan ya. Jadi anak yang dia aktif pada masa itu ya, itu biasanya dia cerdas. Itu menunjukkan bahwa dia eksplorasi ya. Asalkan kita tempatkan dengan misalkan jangan terus di bawah renang terus seakan-akan terus orang bilang apa gitu. Jadi sebenarnya sudah dipakai aja masa-masa itu. Kalau rumahnya rapi punya anak balita itu aneh, nggak mungkin. Atau mungkin anaknya sedang sakit Bu. Kalau saya dulu pas punya balita pulang kantor itu mesti otak kepingin kayak mau umop ya. Soalnya lihatnya kok berantakan. Tapi setelah anak saya sakit, ya Allah kok rapi ya. Kata menangis saya, kok rapi. Justru waktu dia sehat itu malah rumahnya jadi nggak karuan. Itu Masya Allah Bu, ternyata itu tanda-tanda anak dia sedang berkembang, sedang bertumbuh. Jadi jangan khawatir, kita perlu sabar aja. Sebagai raja itu bukan berarti kita semua boleh ya Bu ya. Tapi kan kita juga sebagai seorang muslim kan kita ada batasan-batasan ya. Apa yang itu boleh, apa yang tidak boleh ya. Selama itu masih dalam batasan-batasan itu, nggak ada masalah. Misalkan dirasani orang, kok anaknya kok hiperaktif ini
aja, Nio yang nggak kembar, Nio anaknya Tonggo, tambah lebih nggak kembar lagi gitu loh Bu. Jadi tenang aja, jangan punya cita-cita saya punya anak saya nurut, jangan. Saya punya cita-cita anak saya cerdas, bahwa dia sekarang sedang bereksplorasi, kita nikmati aja itu. Suatu saat kita akan panen. Kayak tadi ada gambar tumbuhan itu kan, dia panennya itu kan nggak langsung Bu, nggak langsung kita bilangi A, dia mau nurut A, nggak gitu. Tapi nanti tanaman itu tidak ada yang sia-sia. Suatu saat ya, pasti ini Ibu juga merasakan sendiri kan ya. Saya juga kadang-kadang amazing, lihat anak saya itu, dulu Ciamilnya dikandani, tapi ketika dia sudah pada fase-fase yang dia sudah menjadi balik dan dia sudah banyak informasi, bukan ya? Oh dia kok pinter-pinter dewe ya, gitu. Gak mungkin dia pinter dewe, tapi itu tanaman kita pada saat kecil. Ya sabar aja ya Bu ya. Jadi tips saya tambah anak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lagi supaya tambah pinter Bu. Dan nggak usah terlalu pendidikan omongannya orang. Karena anak kembar aja bisa berbeda ya, ini orang Tonggo, ya, gitu ya. Mau izin tambahkan sedikit boleh? Gitu. Terkait dengan kita umur 3 tahun ya. Nah nanti kalau ini mungkin boleh dilihat tahapan perkembangan. Jadi ada tadi terutama fase motorik kasar. Jadi kalau kita punya anak 3 tahun terus anteng, terus yang kita sebut sebagai anak yang aktif itu atau hiperaktif gitu ya, itu kan biasanya banyak gerak, banyak lari, banyak manjat. Itu akan normal kita lihat pada anak usia 3 tahun. Jadi sampai usia 5 tahun itu motorik kasar itu sedang disempurnakan. Jadi sampai 5 tahun kalau kita melihat anak itu disuruh duduk di kelas, makanya kalau ada TK misalnya, kalau ada TK atau bukan TK lah, playgroup, terus dengan inceng kelasnya playgroup itu ada kursi, dia masih dalam tahap menyempurnakan motorik kasar. Apa motorik kasar? Berjalan. Daftar menjadi member bincang kesehatan, bisa banget gabung di komunitas bincang kesehatan. Nanti akan ada tanya jawab bareng dokter. Gimana? Seru kan? Nah, untuk teman-teman bincang kesehatan yang belum mengisi formulir yang telah diberikan tadi ya, ada nomor handphone, kita tolong diisi dulu karena nanti kita akan memberikan option untuk para sahabat sehat semuanya, mau nggak jadi member kita, karena kesempatannya seru sekali. Dan insya Allah bincang kesehatan kita memiliki banyak sosmed ya teman-teman. Kita ada Facebook, Instagram, dan YouTube. Insya Allah mulai kali ini apabila tadi ada yang telat, nah bisa dilihat lagi di siaran ulangnya di Bincang Kesehatan 2021. Minta tolong di subscribe ya teman-teman ya. Lalu kita Instagram ada Bincang Kesehatan 2021. Apabila teman-teman mau ingin foto bersama dengan keluarga, nanti kita di tag ya. Alhamdulillah. Lalu kita Facebooknya ada komunitas Bincang Kesehatan. Untuk tiga-tiganya alhamdulillah sudah aktif dan bisa dilihat aktivitas apa saja dari komunitas bincang kesehatan. Kita membagikan ilmu tentang kesehatan, baik itu ilmu psikologis dan yang lain-lain ya. Nanti bisa tanya jawab juga, bisa DM dan lain-lain begitu. Dan ini untuk periode yang untuk yang periode kali ini, Kopdar kali ini kita memberikan fasilitas tambahan untuk saudara-saudara sekalian, sahabat solihah, untuk mengikuti kelas kecil kita. Nah ini kan kelas besar nih, kita juga akan mengadakan kelas kecil seperti mini seminar, bukan seminar ya, mini pembinaan gitu ya Mbak ya. Mini parenting, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan untuk tema-temanya sendiri sudah kita siapkan, yang insya Allah setiap pekannya ini tapi untuk yang bersedia ya. Apabila untuk para sahabat sehat yang bersedia mengikuti kelas parenting mini kita, biasanya terdiri dari 4 atau 5 biar lebih intens, mau tanya tentang apapun itu bisa. Untuk kali ini kita tentang parenting ya. Yang pertama itu mendidik dengan cinta berbuah surga, dan sampai 8 itu. Insya Allah sesinya setiap pekan 1 minggu. Boleh 1 minggu 1 kali ya, gitu. Masya Allah, grogi ya Allah, astagfirullah. Jadi untuk para bunda-bunda yang ingin benar-benar niat mengikuti parenting kecil kita, untuk formulir yang ada di tangan, minta tolong ditulis intent. Dan jangan lupa dipastikan ada nama dan nomor HP, ditulis intent ya, karena kita akan memilah siapa saja, kita akan memilah yang akan kita hubungi untuk mengikuti parenting ini.
Itu untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan diinformasikan di WhatsApp group. Nah, pasti juga kesempatan ya untuk teman-teman yang belum gabung di member. Dan jangan khawatir, semua program bincang kesehatan insya Allah gratis. Insya Allah, alhamdulillah. Kan biasanya kan ibu-ibu saya terutama itu yang dicari. Udah dapat ilmu, insya Allah dapat teman solih, salihah, insya Allah ya kan, dapat fasilitas yang gratis. Dan sekedar info sedikit ya teman-teman, untuk infak dan atribut-atribut bincang kesehatan yang tadi sudah jenengan beli atau berikan 100% murni untuk kegiatan bincang-bincang kesehatan, begitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin 1 menit terakhir ya Bu Dokter, maaf, untuk closing statement sebelum pemberian hadiah dan penutupan. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya, saya baru pertama kali ini diajak untuk mengisi di acara bincang kesehatan. Kesan saya pertama adalah panitianya, maksudnya komunitas bincang kesehatan adalah komunitas yang luar biasa, memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Saya sempat dengar tadi, anggotanya itu nggak cuma dari yang saya pikirkan komunitas Jembalan gitu. Ternyata terbentuk pada era pandemi, berarti ini jelas memberikan manfaat untuk jauh lebih luas daripada sekedar Kota Malang. Dan anggotanya ternyata juga dari luar kota. Jumlahnya memang berangkat dari keluarga. Karena keluarga seorang individu sehat itu supportnya pasti bukan dari rumah sakit, bukan dari puskesmas langsung, tapi justru dari keluarga. Itulah berangkat pemantauan kesehatan mulai dari anak sampai ke orang tua, seperti itu. Jadi komunitas seperti ini alangkah baiknya jika ada terus gitu ya, ada terus makin luas manfaatnya, memberikan berkah bagi keluarga di Indonesia gitu. Terima kasih atas kesempatannya, dan lain waktu bisa ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Saya pertama kali masuk, saya langsung klik karena ternyata saya pakai dress code yang sama dengan panitia. Nggak janjian loh padahal. Ya masya Allah ya. Jadi untuk proses statement ini buat saya sendiri sebenarnya ya, dan juga buat ibu semua, jangan pernah berhenti belajar. Belajar tentang apa saja ibu-ibu. Karena hidup kita itu sebenarnya adalah kehidupan yang ya kita harus selalu belajar dan belajar. Ya. Kalau kita mau mencetak anak kita solih-solihah, anak yang cerdas, anak yang taat, anak yang brilian, sehingga kalau kita menginginkan anak kita hebat, berarti kita harus menuntut diri kita menjadi ibu yang hebat. Semangat ya Bu ya untuk menjadi ibu yang hebat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk 4 penanya tadi untuk maju ke depan. Mohon maaf saya lupa namanya. Ada Bunda Zaid, Bunda Ida, yang 2 mohon maaf saya lupa. Ya Mbak dan Ibu ya. Minta tolong maju ke depan. Insya Allah kita akan kasih door prize ya untuk penanya terbaik. Alhamdulillah. Langsung diserahkan oleh pemateri. Enggak usah dulu kan nanti ada penutupan, video penutupan. Bukan bisa ya? Atau tutup aja. Mau promosi lagi nggak orang? Tutup aja. Iya, digeser aja.